Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses identifikasi dan analisis potensi sumber daya dan lingkungan program. Sebelum itu, perkenalkan, saya Feby Olivera sebagai moderator dan rekan saya. Saya Elvita Fitriana sebagai penyaji. Baiklah, di sini untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Elvita Fitriana. Kepada Elvita, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu A. Analisis sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. Sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru atau pendidik selalu terkait dengan komponen maupun dalam sistem pendidikan. Pendidik memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal. Pendidik juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Pendidik merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya untuk perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa didukung oleh guru atau pendidik yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan pendidikan harus berpangkal dari guru atau pendidik dan berujung pada guru atau pendidik pula. Selanjutnya, sumber daya manusia merupakan faktor strategis dan rasional yang menentukan tingkat keberhasilan dalam sistem pendidikan, yakni yang pertama, manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi pendidikan. Yang kedua, mutu personil menentukan keberhasilan tujuan organisasi. 3. Unsur manusia merupakan variabel terkontrol paling besar dalam organisasi. Sebagian besar persoalan organisasi berkaitan dengan masalah penampilan manusia, dan perhatian utama dari sistem sekolah adalah mengidentifikasi dan memanage perilaku proses agar mencapai tujuan yang ditetapkan. B. Analisis sumber daya alam dan lingkungan. 1. Ruang lingkup analisis sumber daya yang mencakup konsep sumber daya. Ketersediaan sumber daya bagi kehidupan manusia harus dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan kelestarian, serta berkelanjutan dalam eksploitasinya. Sumber daya alam berada di lingkungan bumi, berfungsi sebagai stok dari mana kegiatan ekonomi memperoleh input. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara langsung, seperti udara yang segar, air yang segar dari sungai dan laut, dan bahan makanan dari tanaman. Kedua, sumber daya yang tidak dapat dinikmati secara langsung atau perlu diolah lebih lanjut, seperti minyak, besi, air tanah, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi dan jenis sumber daya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi manusia mengarah kepada eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi keberadaannya tidak tersebar merata di seluruh wilayah dan kawasan baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Selanjutnya, jenis sumber daya.
Menurut jenisnya, SDA, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, SDA yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. SDA ini harus kita jaga kelestariannya, agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua, SDA yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, barang tambang yang ada di dalam perut bumi, seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam atau kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang jumlahnya sangat terbatas. Manusia selalu berupaya untuk mengeksploitasi kekayaan alam secara optimal dengan menggunakan alat sederhana atau peralatan modern. Jika pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, maka bisa menimbulkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elvita. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya adalah upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Usaha untuk melestarikan sumber daya alam harus seimbang antara pemerintah dengan masyarakat luas, agar sumber daya alam ini bisa tetap terjaga dengan baik. Contoh upayanya yang pertama yaitu upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan hidup. Upaya melestarikan hutan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu melakukan reboisasi, mempertahankan hutan lindung dan suaka marga satwa, dan menebang hutan dan menanamnya kembali. Selanjutnya, orientasi analisis sumber daya. Bagaimana memanfaatkan sumber daya secara rasional bergantung pada ekonomi, teknologi yang ada, dan organisasi masyarakat yang ada di tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain hal tersebut juga bergantung pada nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara umum oleh masyarakat, pada kapasitas intelektualnya dan tradisi kulturalnya, dan terakhir adalah bergantung pada lingkungan politik. Kemauan politik baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang dituangkan dalam kebijakan pembangunan terkait. Selanjutnya, analisis sumber daya sosial dan budaya. Sumber daya sosial budaya dilebur kembali menjadi sumber daya sosial dan sumber daya budaya. Sumber daya sosial terdiri dari jenis lokasi dan kearifan lokal. Kemudian, sumber daya budaya terdiri dari budaya lokal dan tradisi. Kearifan lokal sendiri terdiri dari kecerdasan lokal, nilai lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, serta kekerabatan dan organisasi masyarakat. Sekarang sumber daya sosial sangat penting mengingat beberapa komponen sosial budaya merupakan atraksi utama yang ditawarkan kepada pengunjung, di samping alam yang asri dan subur. Pengelolaan desa wisata penting menjaga keberlanjutan sumber daya sosial budaya di suatu desa dengan mengadakan brainstorming rutin bagi pelaku usaha wisata yang terdiri dari pemilik website, pemilik sanggar seni, dan seluruh komponen yang ada di dalam desa. Dibantu dengan dinas sebagai quality control yang melakukan evaluasi secara rutin. Selanjutnya, analisis kebijakan pemerintah terkait. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan, karena sumber daya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, redistribusi, dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah dan delegasi secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan. Kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan hukum sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting, yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmatinya sebagai terbuka dan mengurangi konflik,
baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Dan untuk penambahan materi, kritik dan saran, serta pengajuan pertanyaan untuk kelompok kami dapat dilangsungkan pada perkuliahan hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam 7 pagi. Itulah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.